Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memulai ibadah pagi kita pada hari ini. Marede Mahita Sian Edde nomor 57 ayat 1 ayat 2. Nunga jupangmu se ari pestai atu tubuni tu hata Jesusi tuat do ibana sian surgoi me batu kita hasanga pon di debata dame madi jolma las ni rohani di bata ajolma muse beta ale dongan tu Betlehemi ita somba madak danak nadisi na tinongos ni para sirohai di bata amai asangapon di bata dame madi jolma las ni rohani di bata ajolma Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini, Jumat 25 Desember 2020, berketepatan dengan hari raya Natal yang pertama bagi kita. Yang menjadi nats renungan diambil dari surat kepada orang Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Demikianlah bunyinya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam masa perjanjian lama, Tuhan berbicara kepada bangsanya atau kepada umat manusia melalui para nabi-nabi. Tetapi pada masa perjanjian baru atau pada masa akhir zaman ini, Allah berbicara dengan bangsanya, umatnya, kepada umat manusia dengan perantaran anaknya Yesus Kristus. Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Karena dengan firman-Nya Tuhan menciptakan segalanya. Juga dengan firman-Nya Tuhan hadir di tengah-tengah dunia. Sebagaimana kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan telah berada di tengah-tengah kita, yaitu di dalam Yesus Kristus.
Nah, dalam nats ini hendak diajarkan kepada kita di tengah-tengah keberadaan yang kita hadapi pada masa kini. Sebagaimana firman ini disampaikan ketika orang-orang Kristen mengalami penderitaan, mengalami berbagai kesulitan di tengah-tengah tantangan dari pihak penguasa, pihak orang-orang yang berwenang-wenang dalam kerajaan Romawi pada saat itu. Tapi di tengah-tengah keberadaan itu banyak orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi hendak meninggalkan kekristenannya kembali kepada keyahudian. Tetapi melalui firman ini dikuatkan bahwa di dalam Yesus Kristus itulah wujud nyata Allah. Di dalam Yesus Kristus itulah manusia memperoleh keselamatan, sebagaimana Tuhan Yesus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita umat manusia agar lepas dari dosa dan kematian, dan kita dibawa kepada kehidupan yang kekal. Kristus Yesus adalah merupakan cahaya terang yang menerangi dunia ini. Yesus Kristus yang menebus kita, membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini di tengah-tengah berbagai kenyataan-kenyataan kesulitan yang kita hadapi, baik pribadi lepas pribadi, baik keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara, kita jangan mau jatuh kepada keputusasaan, tapi kita tetap di dalam pengharapan. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, kita tidak boleh terpisah dari kasih Allah, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Roma pasal 8 ayat 38 sampai dengan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya firman ini menguatkan kita dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus yang telah datang ke tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena kami merasa tangan Tuhan, kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan melindungi kami melewati berbagai kesulitan-kesulitan hidup, terutama pada masa kini, masa pandemi corona ini yang mengancam kehidupan umat manusia. Tuhan, tolonglah kami, kuatkan kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar senantiasa kami bersandar dan menerima anugerah pengasihan-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini di dalam pengasihan-Mu, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.